keintiman dengan Dia lebih dalam lagi. Tuhan mau kita sungguh-sungguh belajar melekat sama Dia. Belajar untuk menantikan Tuhan. Belajar untuk menikmati hadirat Tuhan. Belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Nah, ada satu pernyataan yang luar biasa dari seorang yang namanya Daud, ya. Ketika dia sungguh-sungguh sedang mengalami begitu banyak tantangan dalam hidupnya. Ya. Dia dikejar-kejar musuhnya. Ya. Dia sedang menghadapi orang-orang yang mencoba untuk mencelakakan dia. Dia sedang menghadapi begitu banyak masalah di dalam kehidupannya. Ya. Tapi satu hal, saya bersyukur Daud ini mengajarkan kepada kita bagaimana rasa aman itu hanya ada di dalam Tuhan. Rasa aman yang sesungguhnya itu cuma hadir ketika kita dekat dengan Tuhan. Bukan ketika kita punya banyak hal dalam hidup kita, baik itu jabatan, uang mungkin, kedudukan, ataupun hal orang-orang yang bisa kita andalkan. Ya. Semua itu sementara, semua itu enggak kekal. Cuma Tuhan yang kekal, cuma firman-Nya yang kekal, cuma kasih-Nya yang kekal, amin. Nah, kita lihat di Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Perikopnya itu judulnya aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Mari kita baca sama-sama karena ini kan cuma 2 ayat. Mazmur 27 ayat 13 dan 14. 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Saya akan buka dengan pernyataan ini. Menanti itu adalah satu disiplin rohani yang paling sulit. Kayaknya nggak banyak yang suka dengan perkara menunggu atau menanti. Sekali lagi saya kasih pernyataan ini, menanti adalah salah satu disiplin rohani yang paling sulit. Bukan karena menanti itu sesuatu yang pasif, bukan. Tetapi karena menanti itu menuntut iman, kerendahan hati, dan penyangkalan diri. Kita ini hidup di zaman yang serba instan. Jadi kalau menunggu atau menanti itu dianggap suatu kelemahan hari-hari ini. Semua ingin serba cepat, serba instan. Dan menganggap bahwa orang yang menantikan Tuhan itu orang yang pasif dan lemah. Padahal Alkitab justru menempatkan menanti Tuhan sebagai kekuatan atau sumber kekuatan yang sejati. Daud nggak bilang pahami Tuhan. Tidak, saudaraku. Tadi kan kita nyanyi kan lagu kan? Tak semua, ya kan? Dapat aku miliki di dalam hidupku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Kita nggak bisa lihat semua rencana Tuhan dari A sampai Z. Hanya Tuhan yang bisa lihat seluruh rencananya. Karena Dia Alfa dan Omega. Dan betul sekali Daud kalau mengatakan nantikanlah Tuhan. Dia tidak mengatakan pahamilah Tuhan
atau kejarlah Tuhan. Tetapi yang dia katakan, nantikanlah Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena pada dasarnya banyak orang yang gak kuat ketika nunggu janji Tuhan. Gak tahan ketika nunggu waktunya Tuhan. Aduh Tuhan, kok lama sekali. Aduh Tuhan, kok kayaknya sakit sekali Tuhan. Gak sanggup aku Tuhan. Terlalu lama Tuhan. Terlalu sakit. Terlalu capek aku Tuhan. Capek aku Tuhan. Tapi justru disinilah ujian iman kita. Disinilah akan menentukan seberapa banyak yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Inilah latihan disiplin rohani kita yang paling sulit. Menantikan Tuhan itu butuh iman, kerendahan hati, dan penyangkalan diri. Inilah jalan salib. Halo? Saya akan bagikan beberapa hal yang penting soal menantikan Tuhan ini. Yang pertama, menantikan Tuhan adalah tindakan iman, bukan kepasifan. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menantikan Tuhan bukan berarti berhenti hidup atau menyerah pada keadaan. Bukan. Menantikan Tuhan itu berarti berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan memilih percaya bahwa Tuhan sedang bekerja walaupun sekalipun kita belum melihat hasilnya. Kita memilih percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Kita nggak mau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetap kita bekerja, tapi kita nggak mau mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk melihat hasilnya. Yesaya 30 menunjukkan kontras yang tajam. Tajam sekali kontrasnya. Ya. Mazmur 27 ayat 14 tadi kan katakan nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Diulang lagi. Kalau Yesaya 30 ayat 15 dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kenapa banyak orang ketika menantikan Tuhan itu enggan? Karena mereka ingin ini. Lanjut ayatnya. Ayat selanjutnya. Coba lihat ayat selanjutnya, ayat 16. Coba kita lihat. Ini yang membuat orang seringkali enggan. Apa dikatakan di situ? Kamu enggan, malah kamu berkata, tidak. Kami mau lari dengan menunggang kuda. Maka kamu akan lari tunggang langgang, kata Tuhan. Ini di TB2 katakan itu. Kamu ingin cepat-cepat lari dengan kuda, tapi kamu akan lari tunggang langgang. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas. Artinya yang cepat, yang kuat. Betul tidak? Lalu apa kata firman Tuhan? Maka setangkas itu pula para pengejarmu. Lihat kontrasnya. Manusia itu selalu ingin lari cepat, naik kuda, mencari solusi yang instan. Tuhan berkata apa? Bertobat.
diam, tenang, percaya. Masalahnya bukan di lambatnya Tuhan, tetapi masalahnya di gelisahnya hati manusia. Soal waktu mau cepat mau lambat itu urusan Tuhan. Yang penting hati kita tenang. Hati kita percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Apa sih yang susah bagi Tuhan? Coba tanya sama sebelahmu, apa yang susah bagi Tuhan? Ada yang mustahil bagi Tuhan? Ada nggak yang mustahil bagi Tuhan? Nggak ada. Waktu aja dia yang pegang kok. Masalahnya itu di sini, di hati kita. Di sini loh. Seringkali kita nggak tenang. Kita khawatir, kita inginnya cepat-cepat, tanpa mau proses Tuhan. Hati-hati, ketika kau ingin cepat-cepat, maka musuhmu akan lebih tangkas daripada engkau. Tapi kalau kau andalkan Tuhan, walaupun kelihatannya lambat, Tuhan akan selalu ada di jalan-jalanmu. Dan tidak akan ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Nggak ada. Saudara tahu kalau petani setelah menabur benih, ada gak petani setelah nabur benih besok-besoknya dia teriak-teriakin itu benih. Ayo tumbuh cepet dong, udah gak tahan nih, musim kemarau ini. Ada gak? Ada nggak petani yang kayak gitu? Itu petani gilo itu. Petani yang sudah kehilangan akalnya itu. Seorang petani, ketika dia habis nabur, dia tidak paksa itu benih itu tumbuh dengan lebih cepat. Atau coba bongkar-bongkar lagi, kenapa nggak tumbuh ya? Kenapa nggak tumbuh ya? Tiap hari dibongkar-bongkar, nggak ada. Kalau dia lakukan itu, maka benih itu pasti mati. Betul tidak? Yang bisa dia lakukan adalah menunggu sambil setia merawat benih itu yang sudah ditabur. Betul tidak? Iya. Nggak ada dipaksa-paksa untuk cepat bertumbuh. Begitu pula dengan iman kita. Pertumbuhan sejati justru terjadi waktu kita dalam penantian. Amin. Justru di dalam penantian kita. Ya. Eugene Peterson menuliskan ini, waiting is not wasting time. It is living in faithful obedience when God seems slow. Menanti Tuhan adalah bentuk ketaatan yang sunyi, namun itu perkara yang sangat dalam. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Wah ini pada nggak suka, pengennya cepat-cepat ya hidup. Cepat diberkati, cepat punya ini, punya itu. Kalau ngikut Tuhan cuman pikirnya gampang dapat sesuatu yang menyenangkan diri tanpa harus diuji. Karena bisa saudaraku. Kita hidup ngikut Tuhan bukan untuk dipuji, tapi untuk diuji. Setiap kali kau lulus ujian dari Tuhan, kau akan timbul seperti emas. Kau akan diberkati Tuhan lebih daripada porsimu sebelumnya. Karena levelmu naik. Amin. Orang yang habis ujian pasti naik kelas, betul? Kalau dia lulus, betul tidak? Iya. Porsinya lebih besar lagi enggak? Pengetahuannya akan lebih banyak enggak? Dia akan jauh lebih kuat enggak? Iya. Tapi sayang banyak orang Kristen nggak mau di titik seperti itu. Ya, saya berharap Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang tahan uji. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketidaksabaran melahirkan kedagingan.
bukan pengenapan janji. Saudara nanti baca sendiri Kejadian 16, itu tentang Sarah. Ya. Sarah itu tidak meragukan janji Tuhan. Tetapi ia meragukan waktu dan caranya Tuhan. Ketika penantian terasa terlalu lama, Sarah memilih menolong Tuhan. Dalam tanda kutip, menolong Tuhan. Kan udah 25 tahun nih nunggu, nggak muncul-muncul nih, nggak hamil-hamil dia. Ya kasihanlah sama, daripada dia gagek stres. Dia siapa? Dia suruh suaminya menghampiri Hagar, dayang-dayangnya, pembantunya yang orang Mesir itu. Lalu Hagar melahirkan seorang anak, namanya Ismail. Jadi konflik keluarga berkepanjangan hari ini. Tanda kutip, seolah-olah menolong Tuhan. Lamonian Tuhan, kelamuan, laki aku lah bulukan, lah 100 tahun usianya. Aku lah mati pucuk, gak mungkin lagi hamil. Hasilnya apa? Ismail lahir dari solusi manusia yang berbicara kedagingan. Keinginan daging itu. Yang muncul apa? Konflik. Yang muncul apa? Luka. Yang muncul apa? Dampak panjang lintas generasi sampai hari ini. Paulus menegaskan, coba kita lihat Roma 9 ayat 6 sampai 8. Dikatakan demikian, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Garis bawahin itu. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Saudara yang dapat firman Tuhan, kalau saudara berpikir itu tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu, konyol. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan terjadi seturut waktunya Tuhan. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging. Jadi Ismail itu anak menurut daging. Tetapi anak-anak perjanjian. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham dan Sarah bahwa mereka akan punya anak laki-laki. Dan keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di pantai. Dan itu disebut anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Saudara dan saya beruntung, Galatia 3 ayat 29 katakan apa? Karena kamu milik Kristus, kamu keturunan Abraham, dan kamu berhak atas janji-janji Allah. Dan oleh karenanya kita dibenarkan oleh kebenaran firman itu. Saudara dan saya adalah anak-anak perjanjian. Amin. Kedagingan, Ismail itu berbicara tentang anak dengan kedagingan atau usaha manusia. Tapi Ishak adalah anak perjanjian atau pekerjaan Allah. Cara Tuhan. Ya. Kedagingan bukan selalu soal dosa moral. Bukan. Bukan dosa moral.
Seringkali ia tampil sebagai inisiatif rohani tanpa penantian. Kelihatannya kayaknya rohani, tapi nggak ada penantiannya di situ. Inginnya cepat, dengan dalil rohani. Saya kan lakukan ini kan juga untuk kemuliaan Tuhan. Tapi pikiranmu daging. Bukan dengan cara menantikan janji Tuhan. Tapi pastor, saya lakukan ini untuk Tuhan. Tapi apa benarkah Tuhan yang suruh? Belum tentu. Kalau Tuhan nggak suruh jangan coba-coba, itu dagingmu. Dagingmu. Hati-hati. Kalau bukan kehendak Tuhan jangan coba-coba. Yesus saja di Taman Getsemani, doa terakhir dia di Taman Getsemani, biarlah kehendakmu yang jadi. Bukan kehendak dia sebagai anak manusia, kehendak Bapanya. Karena kita ini anak-anak perjanjian. Yang kita pegang adalah janji Tuhan. Amin. Siapa yang di sini ibu-ibu pernah masak dengan api yang besar agar cepat matang? Ada nggak ibu-ibu di sini masak apinya digedein biar cepat matang? Oh, nggak ada yang pernah masak ya di sini ya ternyata. Wah, alangkah sedihnya keluarga-keluarga bapak-bapak ini yang punya istri nggak pernah masak ini. Go food semua, aduh itu generasi instan tuh. Masak kalau dengan api terlalu besar, ingin cepat matang, biasanya kelihatannya matang tapi dalamnya mentah. Tapi bisa juga jadi hangus. Betul nggak? Betul nggak? Ibu-ibu yang biasa masak, betul tidak? Betul. Banyak kehidupan rohani orang-orang Kristen menjadi rusak. Bukan karena api kecil. Tapi karena terburu-buru ingin hasil. Nggak mau ngikuti cara Tuhan yang mungkin kelihatannya lambat menurut manusia. Hati-hati Bapak Ibu. Orang yang menantikan Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan. John Stott pernah tulis ini. Coba lihat. The flesh is not just human weakness, but human independence from God. Kedagingan adalah saat manusia mengambil alih kemudi yang seharusnya dipegang Tuhan. Jangan coba-coba ambil jalan kita sendiri. Jangan. Akan jadi masalah besar di kemudian hari. Carilah apa yang jadi kehendak Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Ikuti apa yang menjadi petunjuk firman Tuhan. Minta nasihat dengan orang-orang yang lebih dewasa rohani. Maka kau akan mengalami jalan-jalan yang disertai oleh Tuhan. Jalan-jalanmu akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Kalaupun tantangannya banyak, kalaupun musuhmu banyak. Tapi kalau Tuhan yang beserta engkau, tidak ada satupun yang dapat digagalkan oleh mereka. Tuhan pasti akan melaksanakannya. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Itu yang kedua, yang terakhir. Menantikan Tuhan itu membentuk hati yang siap menerima janji Tuhan. Ya. Kita siap terima janji Tuhan kalau hati kita itu sudah terbentuk.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Kita ini bukan satu-satunya yang menunggu di dalam penantian. Tuhan juga menunggu-nunggu hati kita siap. Seringkali Tuhan itu menunda janjinya, ya. Itu karena kita belum siap. Tuhan tidak pernah menunda janjinya sebenarnya. Kalau kita berpikir seolah-olah Tuhan menunda janjinya, tidak, saudaraku. Tuhan tidak pernah menunda janjinya. Tetapi Dia sedang memulihkan dan menyiapkan hati kita agar tidak gampang hancur. Oleh karena berkat yang belum siap kita terima atau kelola. Kalau kita belum bisa kelola, belum bisa terima, itu justru bisa ngancurin kita. Kenapa Pak Parlin belum dikasih proyek yang 100 M? Dia pengusaha. Kenapa nggak dikasih Tuhan proyek? Bisa nggak Tuhan kasih? Atau 1 triliun, bisa nggak Tuhan kasih proyek? Tapi untuk apa kalau dia hancur? Nanti gaya hidupnya berubah. Rumah tangganya hancur lebur. Dia nggak punya waktu lagi untuk keluarganya. Nggak ada lagi waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan setiap minggu. Sibuk dengan bisnisnya. Untuk apa? Ujungnya kalau binasa, untuk apa? Untuk apa kau peroleh segala kenikmatan dunia ini kalau ujungnya kau mati, masuk neraka untuk apa? Neraka itu bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Selama-lamanya kalau orang sudah ada di situ. Bukan hanya kita yang menanti, Tuhan juga menanti dengan sabar. Coba lihat ayatnya, coba bukakan ayatnya. Lanjut. Nah, Yesaya 30 ayat 18 ini. Ya, kalau di Mazmur 37 ayat 5 sampai 7, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya karena orang itu melakukan tipu daya. Jangan marah. Ada orang kaya karena korupsi, karena apa, nggak usah marah kita. Yang paling penting hati kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Yesaya 30 ayat 18 katakan gini, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Seharusnya kita waktu menantikan Tuhan tuh hati kita berbahagia, bukan mengeluh. Bukan kecewa, bukan marah. Tetap menyembah Tuhan walaupun kita belum lihat rancangannya itu terbentuk dalam hidup kita. Dia sedang bekerja. Kalau bahasa anak muda sekarang, let him cook. Biarkan dia masak, sedang mengolah. Jadi yang mana yang sebenarnya lebih rindu untuk memberkati kita? Kita yang rindu untuk terima berkat atau dia yang lebih rindu untuk memberikan berkatnya? Dia lebih rindu. Dia ingin lihat kau siap. Bilang sama sebelahmu, kalau kau siap, Tuhan gak akan tahan-tahan berkatmu. Kenapa belum datang juga? Karena kau belum siap. Belum siap.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud itu percayanya luar biasa ya. Dia bilang apa? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Tadi kan Mazmur 27-nya, betul nggak? Ayat 13, 14 itu kan? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Iman sejati bukan melihat dulu baru percaya. Dia mengatakan apa? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Bukan melihat dulu baru percaya. Nah kita ini kebalik-kebalik iman kita ini. Percaya dulu baru akan lihat. Dan dikatakan apa? Percayanya itu sambil menunggu. Menunggunya itu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Coba perhatikan ya kalau yang pelihara anjing. Ini kasar saya kasih gambaran. Anjing aja percaya sama tuannya. Ada yang pelihara anjing di sini? Angkat tangan yang pelihara anjing. Anjing itu, ya anjing, jangan lihat saya pastor kalau ngomong anjing. Kayaknya tertuju kepada saya. Anjing itu, kalau kita mau pulang, dia sudah tunggu di depan. Udah ngegol-ngegol dia. Kita belum kelihatan, dia sudah nunggu. Dia nggak tahu kapan kita akan datang persisnya. Tapi dia tahu bahwa kita pasti datang. Itu anjing. Kalau kita sampai nggak percaya Tuhan pasti datang menolong kita. Isi sendiri pikiranmu. Saya nggak mau ngomong, isi sendiri pikiranmu. Anjing aja tahu. Pasti datang. Dia tahu. Walaupun dia nggak tahu persis kapan datangnya. Dia sudah tunggu. Penantian itu harusnya penuh harap. Bukan ketakutan. Amin. Penantian itu harusnya dengan penuh harap, bukan kecemasan, khawatir. Kapan ya? Jadi enggak ya Tuhan ya? Kapan ya Tuhan? Kita harusnya penuh harap, Tuhan, aku percaya akan melihat pertolonganmu. Aku percaya waktumu adalah yang terbaik. Aku nggak tahu Tuhan waktunya kapan, tapi aku percaya waktumu adalah yang terbaik. Dietrich menulis ini, Dietrich. Saya suka baca buku-bukunya Dietrich Bonhoeffer. Waiting patiently is often harder than acting boldly, but it is where true trust is formed. Menunggu adalah sebenarnya ruang pembentukan iman yang paling dalam. Dibentuk iman kita itu lebih kuat sama Tuhan. Berani untuk menantikan janji Tuhan, itu lebih sulit daripada tindakan kita yang berani untuk melakukan sesuatu. Tapi justru disitulah iman kita dibentuk sama Tuhan. Saya tutup di sini. Apa yang harus kita lakukan sebagai satu jemaat? Yang pertama kita harus serahkan hidup kepada Tuhan. Yang kedua,
Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Belajarlah untuk berdiam diri. Jangan terlalu banyak berisik di hadapan Tuhan. Belajarlah untuk diam diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, percaya bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal. Kalau saudara sedang dalam pergumulan, carilah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Percayalah ketika Tuhan nyatakan firman-Nya kepadamu, firman itu menjadi peganganmu bahwa cara Tuhan tidak mungkin gagal. Amin. Percaya bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal. Saya mau kasih tahu, jika hari-hari ini hidupmu terasa tidak sesuai dengan rencana Tuhan, atau bahkan rencanamu, jangan panik. Jangan menolong Tuhan dengan kedaginganmu. Dan jangan kehilangan iman. Tuhan tidak pernah terlambat. Ia selalu tepat waktu. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saya ajak kita semua, cara terbaik menantikan Tuhan adalah dengan menyembah Dia. Renungkan firman Tuhan. Bawa hatimu untuk menyembah Dia.